Yo, what's up you guys? Kembali lagi bersama gue Jajang. Dimana? Iya, tentunya di Jeder Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kali ini gue bakal bahas film komedi keluarga yang hangat dan heartwarming banget tentang ayah yang sering berbohong kepada anaknya yang berjudul Liar. Tanpa perlu cincong lagi, langsung saja kita mulai alur film Liar ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang pengacara bernama Fletcher yang bermain dengan anaknya yang bernama Max. Fletcher dan mantan istrinya yang bernama Audrey sudah cerai dan membuat Fletcher hanya bisa menemui Max di waktu-waktu tertentu saja. Hal ini menjadi permasalahan bagi Fletcher dan juga Max. Namun Fletcher dan Max terlihat sangat akrab. Fletcher merupakan seorang pengacara, dan pengacara itu identik sekali dengan pekerjaan yang dekat dengan kebohongan. Pengacara harus melakukan segala cara agar kliennya dapat menang di pengadilan. Fletcher juga sering menjilat dan sedikit berbohong kepada rekan-rekan kerjanya dengan pura-pura memuji dan hal lainnya. Fletcher sendiri sering berbohong kepada anaknya dan sering menjanjikan sesuatu namun jarang yang dapat Fletcher tepati. Suatu saat Max pun berulang tahun dan Fletcher berjanji akan datang untuk Max. Namun hingga saatnya tiba, Fletcher tidak datang karena ia malah bercumbu dengan partner kerjanya. Max pun kecewa dan ia berharap ayahnya dapat tidak berbohong dalam waktu 1 hari. Ajaibnya, hal ini dikabulkan dan Fletcher tidak dapat berbohong. Fletcher pun langsung tidak bisa berbohong dan ia pun langsung diusir oleh partner kerjanya. Fletcher pun langsung merasakan keanehan dalam dirinya dan ia pun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kata-kata kotor terkait tetek wanita yang sedang bersamanya di lift. Fletcher pun pergi ke pengadilan karena ia sebenarnya sedang ada kasus yang ia tangani. Ia menangani kasus perceraian seorang wanita yang sebenarnya salah dari wanita itu sendiri. Di sini Fletcher mulai bertingkah aneh karena ia sama sekali tidak dapat berbohong. Di sini ia sampai-sampai mengejek hakim ketua dan melakukan tindakan-tindakan aneh lainnya. Akhirnya Fletcher pun kabur dari sidang tersebut dan kembali ke kantor. Di sini ia menjadi sangat jujur dan mengatakan kata-kata yang buruk kepada orang-orang di sana. Fletcher pun masuk ke ruangannya dan mencoba menulis dengan niat berbohong. Tiba-tiba ia pun ditelepon oleh mantan istrinya, Audrey. Ia meminta Fletcher untuk menjemput Max di sekolahnya. Audrey juga mengabari Fletcher bahwa ia akan pindah rumah bersama Max dan juga pacarnya karena pacarnya melamar Audrey dan mengajaknya untuk pindah ke Boston. Fletcher pun panik dan pergi menuju rumah Audrey. Namun karena ugal-ugalan, akhirnya ia pun ditilang polisi dan mobilnya harus ditahan. Ia pun menuju rumah Audrey dengan taksi. Di sini Fletcher meminta Audrey untuk membantunya mengambil mobilnya. Setelah itu mereka pun berdebat. Audrey kecewa dengan Fletcher yang sering mengecewakan Max. Di sini Fletcher pun introspeksi diri dan akhirnya ia berjanji sekali lagi bahwa ia akan hadir untuk bertemu dengan Max. Di sini Audrey menceritakan bahwa Max sempat berdoa agar ayahnya tidak dapat berbohong lagi dalam waktu 1 hari. Fletcher pun sadar bahwa hal itu Allah yang mempengaruhi dirinya. Ia pun pergi untuk menemui Max. Di sini Fletcher menemui Max untuk meminta Max menghilangkan permohonannya. Namun hal itu tidak berjalan dengan baik dan tidak ada pengaruh apa-apa. Hal ini dikarenakan ketika Max berdoa, Max menginginkan hal itu sungguh-sungguh, berbeda dengan sekarang. Ia pun kembali ke kantor dan terlihat sangat sedih karena tidak menjadi ayah yang baik. Ia pun tiba-tiba didatangi oleh sekretarisnya. Namun di sini kesialan Fletcher semakin menjadi. Di sini Fletcher pun malah jujur tentang gaji sekretaris yang tidak ia naikkan. Sang sekretaris pun pundung dan akhirnya resign dari pekerjaannya. Akhirnya Fletcher mau tidak mau harus kembali ke persidangan meski ia masih tidak bisa berbohong. Ia pun mulai berbicara ngalor ngidul kembali. Ia pun izin ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Bukannya malah semakin tenang, ia pun malah menyerang dirinya sendiri dan akhirnya kembali ke persidangan dengan babak belur. Ia pun kembali ngomong ngalor ngidul.
Namun pada suatu titik, Fletcher berhasil menyelamatkan kliennya dan menyerang pihak suami dengan pasal tentang umur. Akhirnya Fletcher pun membuat kliennya menang. Namun ia terlihat sangat sedih ketika melihat sang suami dari lawan klien tersebut gagal mendapatkan anak-anaknya. Ia pun mulai merenungkan tentang dirinya yang akan jauh dari Max. Ia mulai memberontak dan akhirnya ia harus ditangkap oleh satpam yang ada di sana. Di sisi lain, Max dan juga Audrey pun sudah di bandara dan hampir berangkat. Namun seperti biasa, ayahnya masih saja berbohong dan tidak menepati janjinya, dan Max pun terlihat sangat sedih sebelum naik pesawat. Fletcher pun berusaha secepat mungkin untuk menyusul Max. Ia menyamar menjadi barang dan ia pun menaiki tangga untuk dapat melihat Max yang sudah berada di pesawat. Akhirnya Max pun melihat Fletcher dan mereka pun dadah-dadahan. Namun perjuangan Fletcher tidak sampai di situ. Fletcher berusaha menghentikan pesawat tersebut. Ia melemparkan sepatunya kepada pilot yang ada di sana dan akhirnya pesawat pun berhenti. Namun di akhir ia pun jatuh dan akhirnya penerbangan ditunda. Fletcher pun terluka dan ia pun harus berbaring kaku. Di sini Max bertemu dengan Fletcher. Fletcher mencurahkan semua isi hatinya kepada Max dan ia meminta maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi ayah yang buruk. Max pun terharu dan akhirnya Audrey dan Max tidak jadi pergi dengan pacar Audrey dan tetap menetap di kota yang sama agar tetap masih dapat bertemu dengan Fletcher. 1 tahun berselang, tepatnya di ulang tahun Max. Max merayakan ulang tahunnya kali ini dengan Audrey dan juga Fletcher. Kali ini Max berharap agar ibu dan ayahnya rujuk kembali. Dan tebak apa yang terjadi? Hal itu pun terlaksana. Akhirnya mereka pun hidup bersama kembali dan memiliki akhir yang bahagia. Dan cerita pun tamat. Gimana? Keren banget kan acting dari Jim Carrey ini? Ini menurut gua film Jim Carrey banget sih. Oke banget, cukup oke. Detailnya kita masuk ke review aja ya. Oke, buat lu yang nyari film hangat dan heartwarming yang tentang hubungan anak dengan ayah, film ini merupakan salah satu jawabannya. Jujur gue suka film ini terkait plot fantasinya. Contohnya ada pada Fletcher yang tidak dapat berbohong karena doa dari anaknya. Gue juga suka banget sama acting Jim Carrey yang selalu ekspresif dan juga totalitas. Film ini menurut gue akan gagal sih kalau misalnya yang meranin tuh bukan Jim Carrey. Pasti bakal cringe sih. Kekurangan dari film ini menurut gue, jujur film ini tuh cukup mudah untuk dilupakan karena ya kurang ada momen yang wah gitu. Meski komedinya cukup menghibur, tetapi plotnya yang simpel dan singkat membuat film ini ya jadinya biasa-biasa aja dan cenderung average gitu, rata-rata lah. Tapi gue tekankan lagi, film ini tuh cocok banget buat lo yang nyari film hangat, heartwarming, dan durasinya tuh cukup singkat. Soalnya film ini tuh durasinya cuma 85 menit. Jadi film ini bisa mengisi waktu lo. Di Letterboxd, film ini mendapatkan rating 3,2 dari 5. Sedangkan Jadar Film sendiri akan memberikan film ini rating 3 dari 5. Alasannya adalah film ini bukanlah film yang wajib buat ditonton menurut gue ya. Tapi menurut gue pribadi, film ini recommended buat kalian yang nyari tontonan ringan dan heartwarming atau hangat. Nilai moral pada film ini adalah janganlah sekali-kali engkau berbohong. Karena ketika kamu berbohong, kamu akan membuat hati seseorang bolong. Terima kasih, gua Jajang. Sampai jumpa di video selanjutnya.